Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa biulumihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu qala Utsmanu radhiyallahu anhu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, mustami'in, mustami'at di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bertemu kembali di dalam majelis taklim lewat Masjid Agung Jami' Malang ini. Sepatah dua patah kata, kalimat demi kalimat, merupakan ilmu yang kita masukkan ke dalam hati kita masing-masing, menjadikan hati kita cerah, sebab ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka apabila seseorang mendapatkan ilmu masuk ke dalam hatinya, maka hati orang itu menjadi cerah, karena ilmu adalah nur yang datang dari Allah. Maka berbahagialah orang yang menerima ilmu, yang hukumnya wajib setiap orang muslim menuntut ilmu agama, agar supaya hidupnya sesuai dengan tuntunan ilahi. Orang yang hidupnya sesuai dengan tuntunan ilahi, tuntunan agama Islam, dijamin masuk surga. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Itulah fadilah daripada menuntut ilmu. Yang paling dimuliakan oleh Allah adalah, di samping para nabi, adalah juga orang-orang yang punya ilmu. Marilah kita ikuti pengajian-pengajian di mana-mana untuk memperoleh ilmu dari Allah. Pengajian kita pada waktu minggu yang lalu, kita membahas makalah yang ketiga, berasal dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Ada 10 kalimat yang sudah kita dengarkan bersama untuk kita jadikan sebagai ilmu. Di samping itu sedikit hubungannya dengan peringatan Maulid Nabi. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, bahwa doa tidak akan terkabul apabila tidak disertai dengan selawat Nabi, ya. Doa terkatung-katung antara langit dan bumi apabila tidak disertai dengan salawat Nabi. Itu yang sangat penting untuk kita ikuti. Menunjukkan salawat itu adalah keagungan, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Maka syarat orang masuk surga adalah cinta Nabi Muhammad. Orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad
tidak bisa diharapkan masuk surga. Allah saja berselawat kepada Nabi Muhammad. Padahal yang menciptakan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Tapi Allah berselawat. Innallaha. Kemudian seluruh malaikat juga membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu diperintahkan orang-orang mukmin berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Betapa mulianya Nabi Muhammad itu. Seluruh makhluk yang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad. Ada sebuah riwayat malaikat Jibril turun kepada Nabi kita. Malaikat Jibril membawa berita bahwa di langit itu ada seorang raja malaikat. Malaikat tapi rajanya malaikat. Dia mempunyai rakyat, mempunyai kaum 70.000 malaikat yang mengelilingi bersop-sop sambil melayani khidmat kepada raja malaikat itu. Nafas yang keluar dari raja malaikat itu oleh Allah diciptakan jadi malaikat. Kan luar biasa itu. Ambekane jadi malaikat. Luar biasa. Kemudian kata malaikat Jibril, malaikat itu, raja malaikat itu sekarang sedang disiksa oleh Allah. Dia jatuh ke gunung namanya Jabal Qab. Di situ dia menangis terus-menerus. Sayapnya patah. Ketika saya lewat, kata malaikat Jibril, dia minta tolong kepada saya supaya saya mendoakan, memberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan maaf. Kemudian kata malaikat Jibril, saya tanya dia itu, majir muka, dosamu apa? Kok kamu sampai disiksa seperti ini oleh Tuhan? Kamu jatuh di gunung Qab, sayapmu patah, apa dosamu? Kemudian malaikat tadi itu menyatakan bahwa pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad dinaikkan ke langit. Ketika itu lewat, saya tidak berdiri, saya tidak menghormati dia. Itu gara-garanya ya. Jadi tidak berdiri, tidak menghormati Nabi Muhammad, maka Allah marah. Jadi sepertinya kurang menghormati Nabi Muhammad yang disayang oleh Allah, maka saya disiksa oleh Tuhan seperti ini. Oleh karena itu wahai Jibril, tolong aku didoakan, mohonkan maaf kepada Tuhan. Kemudian kata malaikat Jibril, saya tadarruk, berdoa, ya Allah, hambamu malaikat itu mohon maaf kepadamu ya Allah, ampunilah dosanya ya Tuhan. Kemudian kata Allah apa? Allah berfirman kepada malaikat Jibril, kalau malaikat itu mau minta maaf, silakan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi dikabulkan doanya, permintaannya dikabulkan oleh Allah apabila dia mau membaca selawat. Kemudian setelah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada malaikat itu, kemudian malaikat itu membaca selawat Nabi Muhammad. Setelah membaca selawat kepada Nabi, mohon maaf pada Allah SWT, oleh Allah dimaafkan. Sayapnya tumbuh kembali, dia tidak nangis lagi, bisa naik, bisa terbang lagi. Itu hadis ini diceritakan di dalam sebuah kitab namanya Dalilus Sailin.
Ya, di sana ada riwayat itu. Maka para bapak ibu, betapa mulianya Nabi kita itu. Seorang Nabi yang dimuliakan oleh Allah, yang disayang oleh Allah, merupakan syarat orang masuk surga. Itu harus cinta Nabi Muhammad. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, orang kafir itu sudah karuan itu. Ya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu jelas calon penghuni neraka. Hadis di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi kita menyatakan, siapapun orangnya yang mendengar tentang aku dan agama Islam yang aku bawa, kemudian dia itu sampai mati tidak beriman kepadaku, huwa min ashabin nar, dia adalah penghuni neraka. Apapun agamanya, Yahudiun atau Nasrani, kata Rasulullah, pokoknya mendengar nama saya, mendengar tentang Nabi Muhammad dengan ajaran agamanya, dengar gitu. Ya mungkin dengar dari radio, dengar dari umat Islam, membaca koran dan sebagainya. Saya kira di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah mendengar namanya Nabi Muhammad itu. Tapi kalau sampai mati tidak beriman, ya neraka. Itu. Karena apa? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada seluruh manusia di dunia. Ya ayyuhan nas, gitu. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Wahai umat manusia ini seluruhnya, seluruh dunia, laki, perempuan, bangsa apapun itu namanya manusia. Oleh Allah diserukan dalam Al-Quran itu. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia seluruhnya, bangsa apapun. Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu, telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, bil haqqi mir rabbikum, dengan membawa kebenaran, yaitu agama Islam, datang dari Tuhanmu. Fa'aminu khairal lakum, maka berimanlah kamu semuanya kepada Muhammad. Beriman. Khairan lakum, kalau kamu semuanya kamu itu beriman kepada Nabi Muhammad, khairan lakum, oleh Allah dipuji. Allah itu bukan hanya sekedar memuji, bagus itu artinya kamu akan bahagia, selamat, kamu akan masuk surga. Tapi wa in takfuru, apabila kamu sekalian kufur kepada Muhammad, tidak percaya terhadap agama yang dibawanya, ya, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, tetap sugih, langit dan bumi seluruhnya ini milik Allah. Ini kan kalimat tantangan, ancaman yang luar biasa, ya. Jadi siapapun orangnya yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka orang itu tidak bisa diharapkan masuk surga. Beberapa waktu yang lalu saya menerima surat kaleng gitu. Tidak ada alamatnya, dari siapa itu pengirim. Setelah saya buka, isinya promosi agama. Ya. Dalam, tidak saya baca semua karena percuma itu ya. Tapi itu jelas tidak sama dengan saya. Di antara isinya itu, bukankah Nabi Muhammad sendiri di dalam Sahih Muslim, jadi dia juga membaca kitab Sahih Muslim itu, menyatakan bahwa Nabi Isa itu nanti akan turun pada hari kiamat, akan menjadi hakim yang adil. Ya. Bukankah Allah itu hakim yang adil? Jadi disimpulkan sendiri bahwa Nabi Isa itu juga Allah. Ya, paham Bapak ya? Siapa kira-kira yang kirim surat itu? Kita bisa menerka itu. Para bapak dan hadirin sekalian, namun
kita hanya kembali pada Allah. Bahwa manusia itu ada yang diberi hidayah, ada yang tidak. Gitu. Ya, kalau semuanya dapat hidayah, khawatir nanti surganya tidak cukup itu ya. Masuk surga semua, nanti nerakanya siapa nih sih? Ya sah. Karena oleh Allah SWT dipilih. Ini yang dapat hidayah, ini yang tidak, yang dapat hidayah, ini tidak. Alhamdulillah. Kita semua oleh Allah dipilih menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Oleh karena itu marilah kita mencintai Nabi Muhammad. Kita baca selawat yang banyak. Saya mengumpulkan hadis tentang selawat itu minimal 40 hadis yang menyatakan tentang fadilah daripada orang membaca selawat. Membaca selawat 1 kali pahalanya 10 kali, 10 kali pahalanya 100 kali, 100 kali 1000 kali. Barang siapa yang membaca selawat 1000 kali tidak akan kena api neraka sedikit pun. Itu ada hadis begitu. Maka marilah kita banyak-banyak membaca selawat Nabi untuk mengisi menandai peringatan Maulid Nabi tahun. Kita tingkatkan selawat Nabi. Ya, kalau ada saudara-saudara kita yang tidak begitu senang selawat, ya tolong disampaikan supaya mengaji lagi gitu. Supaya membaca hadis lagi lah gitu, baik-baiknya. Gitu ya. Para bapak dan ibu, marilah kita lanjutkan pengajian kita, yaitu makalah yang keempat. Wal makalatur rabi'ah, utawi makalah kang kaping 4 iku qala Utsmanu, ngendika sapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Umar dengan apa yang dikatakan tadi itu selawat, sekarang Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Adyaul asya'i asyratun, utawi luweh kasia-siane pira-pira perkara iku asyaratun ana 10. Ya, ada 10 hal yang dianggap sia-sia. Ya, 10 hal tidak ada manfaatnya. Namanya sia-sia itu tidak ada manfaatnya itu ya. Ai asyadul asya'i, tegese luwih bangete pira-pira perkara apane halakan rusak. Sesuatu yang tersia-sia, tidak ada manfaatnya, dianggap sesuatu yang rusak katanya ya. Ada 10 asyarat. Apa itu? Alimun, suwiji wong alim, la yus'alu, kang ora den takoni ya apa anhu saking alim. Wa ilmun, lan ilmu, la yu'malu, kang ora den lakoni apa bihi iya ilmu. Yang pertama adalah orang alim yang tidak ditanya itu. Apa artinya itu? Orang alim tapi tidak dibutuhkan orang gitu ya. Kasihan gitu, ada orang alim kalau tidak dibutuhkan orang gitu ya. Tersia-sia tuh ilmunya itu ya. Ini mungkin ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, orang itu tidak begitu peduli kepada masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat tidak kenal dia gitu. Orang alim sebetulnya, tapi ilmunya disia-sia itu karena kurang apa namanya, kurang memasyarakat istilahnya gitu, kurang mencontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan memasyarakat, turun ya, kepada orang-orang miskin, orang-orang bawah, itu Kanjeng Nabi ya. Tapi mungkin orang ini gitu, kurang masyarakat gitu. Kanjeng Nabi itu senang sekali dengan orang miskin. Jadi para jamaahnya Kanjeng Nabi itu bukan orang kaya-kaya, orang miskin-miskin gitu. Ya.
Bahkan beliau itu punya santri sebanyak 500 kurang lebih, namanya Ahlus Sufah. Mereka orang-orang miskin, tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Karena hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu dalam rangka membela Rasulullah, dalam rangka menyelamatkan imannya. Di Madinah tidak punya apa-apa, menjadi santrinya Kanjeng Nabi. Tempatnya di gandok-gandok masjid itu, namanya Ahlus Sufah. Ada yang bajunya cuma satu, ya. Kalau dia mandi misalnya, ya sudah, ya itu yang dipakai. Setelah mandi ya itu lagi dipakai. Hanya itu. Orang miskin. Itulah santrinya Rasulullah. Tapi mereka orang yang jempolan, imannya luar biasa. Ahlus Sufah. Pimpinannya namanya Abu Hurairah. Ya. Jadi ketuanya itu namanya Abu Hurairah. Itu orang-orang miskin. Ya, jadi kan Nabi itu di dalam menyampaikan agama itu tidak dipilih-pilih orang kaya-kaya. Itu enggak. Tapi kan Nabi itu senang sama orang miskin. Maka kalau ada orang alim tapi tidak pernah ditanya, berarti kurang memasyarakat. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan yang kedua adalah memang masyarakatnya yang rusak gitu. Enggak butuh sama orang alim gitu. Kasihan gitu, ya. Jadi mestinya kan harus menyatu, Pak, ya. Orang alim dibutuhkan, masyarakat juga butuh gitu. Ini mestinya begitu. Nah, kalau sudah tidak ada orang alim, tinggal orang-orang bodoh. Ya. Nanti kiamat cepat datang gitu. Jadi menjelang hari kiamat itu ilmu kan ditarik, ya. Para ilmu agama itu ditarik. Al-Qur'an dihapus, orang alim-alim mati semua. Tinggal orang bodoh-bodoh. Maka kewajiban kita umat Islam mencetak generasi anak-anak kita yang baik-baik, dicetak menjadi orang yang punya ilmu. Itu kewajiban kita. Jangan dinafikan. Harus ada di antara anak-anak kita itu yang alim, yang punya ilmu. Ya. Kemudian wa ilmun la yu'malu bihi, dan ilmu yang tidak diamalkan. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Dia sendiri tidak mengerjakan ilmunya, dan juga tidak diberikan pada orang lain. Inilah namanya ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ya, di antara 10 hal yang tersia-sia, kasihan itu, ya. Ilmu itu mestinya mahal harganya. Ilmu itu harus disampaikan kepada orang lain. Ya, ilmu agama ini sangat-sangat mahal harganya. Walaupun kita hanya bisa sholat, maka ilmunya sholat ini harus kita berikan pada anak kita. Anak kita mengerti tentang sholat karena kita yang mengajar. Kemudian anak itu mengajar anaknya, anaknya mengajar anaknya, terus gitu. Itu namanya ilmu manfaat. Kita bisa membaca Al-Quran, namanya ilmu. Sampaikan kepada anak kita, syukur kepada orang lain. Setiap anak kita sholat, setiap anak kita membaca Al-Quran, kita yang ada di alam kubur menerima pahala. Ya, itulah namanya ilmu manfaat, yang pahalanya tidak putus-putus. Kata Rasul, orang itu kalau sudah mati, terputuslah pahala dari amalnya, kecuali 3 yang tidak putus, yaitu sedekah jariah. Ada pembangunan masjid, ikut bantu sedekah. Selama masjid ini dipakai untuk ibadah orang di alam kubur, terus menerus dapat pahala. Itu yang menyatakan Rasulullah, bukan kita. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat tadi itu. Ya, ilmu tadi itu kita ajarkan, kemudian oleh anak kita diamalkan. Setiap anak kita itu mengamalkan, kita dapat pahala. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh, karena kita didik menjadi anak yang baik, soleh, solihah. Ya, maka setiap dia mengerjakan kebaikan apapun yang kita ajarkan kepada mereka itu,
kita yang mendidik itu dapat pahala. Hanya 3 ini saja. Kita jangan sampai tidak punya 3 itu. Syukur ketiga-tiganya kita punya. Amal jariah kita punya. Kita ikut membantu pembangunan. Ilmu manfaat kita punya. Anak-anak kita juga anak soleh dan solehah. Itu sungguh-sungguh bahagia. Sedangkan amal-amal yang lain sudah putus. Kita sholat, sudah tidak bisa sholat lagi. Puasa, tidak bisa puasa lagi. Kalau sudah mati, terputus semuanya. Ya, maka ilmu yang tidak diamalkan itu tidak ada manfaatnya. Sia-sia. Kala ngendika sapa ba'dul adiba setengah ya piro-piro wong kang ahli sastra ya pujangga ya al ilmu abdalu khalaf wal amalu bihi akmalu syarab. Nah, apa katanya ya? Jadi ini kata-kata mutiara yang disusun oleh setengah orang ahli sastra. Al ilmu abdalu khalaf wal amalu bihi akmalu syarab. Nah, ya. Ilmu itu adalah semulia-mulia tinggalan. Hari ya, ilmu itu semulia-mulia tinggalan. Ada orang tidak meninggalkan harta apa-apa kepada anaknya, tapi dia meninggalkan ilmu gitu. Ya, maka yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Para nabi itu tidak pernah meninggalkan warisan harta. Khususnya kanjeng nabi kita ya, nabi kita itu. Ya, nabi kita tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu. Ya, innama warathul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Ya. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, man akhadhal ilma faqad akhadha haddan wafiran. Barang siapa yang mengambil ilmu ini dari kanjeng Nabi ya, maka sungguh orang itu mengambil warisan yang banyak dari kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan warisan ilmu. Maka orang yang mendapatkan ilmu banyak berarti dia mendapatkan warisan yang paling banyak dari Rasulullah. Maka di sini al ilmu abdalu khalaf. Ilmu itu sebaik-baik peninggalan. Ya, ada orang tidak meninggalkan ilmu sama sekali, anaknya hanya ditinggali harta. Anaknya bodoh, akhirnya hartanya hancur. Karena anaknya tidak pandai mengelola harta tadi itu. Itu banyak kejadian di dunia ini. Ya, jadi ilmu itu adalah yang paling mahal. Abdallu khalaf. Wal amalu bihi, mengamalkan ilmu, akmalu syarab, adalah sempurna kemuliaan. Ya, jadi kemuliaan yang paling sempurna adalah kemuliaan dalam rangka mengamalkan ilmu. Semakin orang itu mengamalkan ilmunya, maka semakin mulia orang itu di hadapan Allah. Kemudian waro'yun sawabun, lan wicara itu pendapat. Ayatadabburun, ayatadbirun, tegese pemerintahan, memerintahi ya. Sawabun kang bener, layuk balu kang ora den trima apa ra'yun. Pendapat yang sudah bagus, sudah benar, tapi tidak diterima. Ini pendapat yang sia-sia itu. Kasihan itu. Orang pendapatnya sudah benar, tapi tidak ada yang mau menerima itu. Ini pendapat ini tidak ada harganya. Kasihan itu. Kebijakan ada, tapi kan tidak ada yang diterima, tidak manfaat. Misalnya seorang presidennya punya kebijakan ini sudah bagus untuk kepentingan rakyat, tapi tidak diterima. Ya mungkin gara-gara orang itu tidak senang, gitu ya.
ada hasud, dengki. Namanya orang itu kalau sudah hasud, namanya orang itu kalau sudah tidak seneng, apapun kebijakannya tidak diterima. Kasihan, ya. Ra'yun sawabun la yuqbalu, tidak diterima. Kemudian wasilahun la yustakmalu, lan gaman itu senjata, la yustakmalu kang ora den gawe apa gaman, ya. Punya senjata tapi tidak pernah dipakai, nganggur dok. Itu juga sia-sia. Maksudnya dipakai untuk perang kalau senjata itu kayak gitu, tapi tidak dipakai. Kalau kita orang mukmin itu pas punya senjata, senjatanya apa? Senjatanya doa. Punya doa, tapi tidak pernah dipakai. Itu doanya sia-sia. Padahal Kanjeng Nabi sudah memberkasi doa. Syarat ya dengan doa. Ajaran Kanjeng Nabi itu sunnah itu doa. Katakanlah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu penuh dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul. Misalnya begini, Kanjeng Nabi itu menyatakan barang siapa yang menempati satu tempat, yang tempat itu lama tidak dihuni, ditempati, kemudian baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa kata beliau? Orang itu selamat, tidak ada yang mengganggu sampai kembali keluar dari tempat itu. Ini kan penting doa itu, karena kita itu sering mungkin masuk kamar itu sudah lama tidak dihuni, mungkin di situ ada jinnya, gitu ya. Kan jin itu kan ada, Pak. Kita harus percaya jin itu ada, karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan minal jinnati wanas. Kita disuruh berlindung pada. Itu bahaya. Maka ya begitulah tuntunan Rasulullah. Pernah, ini hanya cerita aja, pada satu saat waktu haji tahun 2004, ada seorang jamaah itu yang takut-takut, lebih-lebih ibu-ibu itu takut. Karena begitu masuk kamar, lampunya itu gerak gitu. Gerak sendiri, takut, ada apa ini, gitu ya. Kemudian lapor, ya sudah, baca ini. Bahkan ada yang diganggu, gitu. Ada yang tidur dipindah, jadi tidurnya di kamar dipindah ke jeding, gitu ya. Gitu ya. Kemudian salah lapor, ya baca ini, doa dari Rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, diamalkan. Selamat, tidak ada apa-apa, hilang semua. Baru-baru ini juga ada di Malang ini, ada seorang bapak, katanya istrinya itu dengan anak-anaknya girap-girap, sering melihat sosok, melihat apa namanya, orang hanya ada kepalanya aja gitu. Sehingga kalau suaminya itu tugas malam, istrinya tidak berani tidur di rumah, demikian itu. Lapor, ya sudah baca ini Pak, tolong baca itu. Setiap masuk kamar baca itu. Kemudian 1 minggu kemudian lapor, alhamdulillah sudah ada apa-apa. Jadi itu namanya doa, silahul mukmin, doa itu. Jadi kita baca doa-doa itu. Maka Imam Nawawi itu menyusun satu kitab namanya Al-Adhkar lin Nawawi. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Kitabnya cukup besar, lengkap. Ya. Doa itu dalam situasi apapun itu ada doanya. Maka ilmu yang semacam itu akan sia-sia apabila tidak diamalkan. Punya tapi tidak diamalkan. Jenenge ilmu gak dilakoni gitu ya. Jadi wasilahun la yustamalu. Kemudian wa masjidun la yusalla fihi. Ya, berikutnya lagi wa masjidun lan masjid
layu sholat kang ora den gawe sholat apa bihi ya masjid. Ada masjid, masjidnya bagus, wah diperindah, tidak ada yang sholat. Kasihan itu masjid, ya, merana. Ya mungkin penyebabnya macam-macam ya. Mungkin karena takmirnya, ya, kurang dekat dengan jamaahnya, gitu ya. Nah, sehingga masjidnya itu sepi. Maka masjid semacam itu masjid yang sia-sia, kurang ada manfaatnya. Maka marilah masjid itu di samping dibangun yang bagus itu diperintah oleh Allah. Ya, Allah memerintahkan supaya masjid-masjid itu dibangun yang bagus, supaya orang sholat itu senang. Ya, tapi marilah setelah masjidnya itu dibangun bagus, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang macam-macam. Jangan sampai diserahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, sekarang ini banyak macam-macam. Masjid sudah makmur, gara-gara ada pendatang baru, membawa paham baru, akhirnya bubar. Itu sering-sering masih terjadi di masyarakat. Ya, ini juga ada laporan ini, ada kasus sebuah masjid, ya, yang juga begitu. Ini gara-gara ada yang baru datang tadi itu, ngilok-ngilok wong, imame dilokno gak sah, muadzine gak sah adane. Ya, ndak sah itu jamaahnya, waktunya belum masuk itu. Ini macam-macam sekarang. Maka kita harus hati-hati ya. Para bapak dan ibu, marilah kita tutup dengan selawat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sedikit maupun banyak jadi ilmu yang manfaat. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli wa anta takhtarikus sab'ati baqabihim fi mawqifin kunta fihi sahibal alami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim hatta idza lam tada sya'wan limustabiqin minatunuwi wala marqan limustanimi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir
lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna aliman bi ilmik wa shalihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.